Selamat pagi, Bapak Ibu sudah hadir di pelatihan kita di pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelatihan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya Bapak Ibu, supaya apa ilmu nanti yang kita dapat di hari ini dan rasa syukur kita di pagi hari ini bisa berkumpul mengikuti pelatihan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Mari berdoa, silakan. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin saya memperkenalkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, nama saya lengkapnya Bala Murali Krisna. Saya instruktur dari Lembaga Pelatihan Kerja Karya Bakti Lestari. Saya sudah memiliki pengalaman 5 tahun sebagai instruktur di bidang sistem pembayaran. Nah, terutama pada sub bidang pemrosesan transaksi pembayaran, Bapak Ibu, ya. Jadi saya fokus di bidang pemrosesan transaksi pembayaran. Nah, ini ada kontak number saya, ada email saya, ya Bapak Ibu. Nanti jika ada di luar dari pelatihan ini, Bapak Ibu mau bertanya terkait dengan pelatihan ini, silakan nanti menghubungi saya, bisa melewat email, ya, kemudian bisa lewat kontak number saya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengabsen yang hadir dulu di sini, Bapak Ibu, ya. Nah, pertama di sini ada Bu Verda, silakan angkat tangan. Oke, baik. Kemudian Pak Darmawan, silakan angkat tangan. Oke, hadir, baik. Jadi peserta pelatihan pada pagi hari ini sudah lengkap, ya Bapak Ibu sudah hadir. Semua ada Bu Verda, Pak Darmawan. Nah, sebelum mulai Bapak Ibu, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu terkait dengan tata tertib, ya. Nah, tata tertib pertama on time Bapak Ibu, hadir tepat waktu. Nah, ini Bapak Ibu terima kasih sudah hadir tepat waktu di pagi hari ini. Kemudian juga selama aktivitas pelatihan, ya mohon untuk tidak berdiskusi gitu ya Bapak Ibu, ya, tidak ngobrol. Nah, bisa mendengarkan. Nanti juga jika ada pertanyaan silakan angkat tangan saja Bapak Ibu, ya. Nah, mohon juga untuk handphonenya di silent ya Bapak Ibu selama pelatihan kita ini. Kemudian nanti name tag-nya dipakai ya Bapak Ibu, jadi supaya mudah dikenalin, ya saya bisa melihat membaca nanti. Nah, berikut tata tertib ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan pengawasan ya terhadap tempat dan lingkungan kerja ya Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita untuk menjaga kebersihan dan kerapian bersama. Jadi mohon nanti ini kan ada snack disediakan ya Bapak Ibu, nanti begitu sudah snack ada sampahnya, mohon sampahnya dibuang ke tempat tong sampah, ada di sebelah sini di dekat Bapak Ibu, masing-masing ada tempat sampah. Kemudian juga nanti jika Bapak Ibu ke toilet ya gitu ya, bisa ada di belakang saya Bapak Ibu, nanti silakan. Tapi perhatikan terkait dengan kebersihannya ya Bapak Ibu, ya, supaya nanti bisa kakinya dilap terlebih dahulu supaya tidak basah gitu ya kemana-mana, supaya areanya tidak licin ya. Kita perlu menjaga keamanan kita juga Bapak Ibu selama pelatihan ini. Nah, kemudian juga terkait dengan kabel-kabel nih Bapak Ibu kan bawa laptop gitu ya untuk dalam pelatihan ini. Nah, mohon untuk kabel-kabel dirapikan, tidak berantakan ya, sehingga kita nyaman dalam pelatihan ini ya, juga menjaga keamanan. Nah, terkait dengan penerangan, kira-kira Bapak Ibu sudah cukup terang, cukup ya, oke, cukup dengan penerangannya. Nah, Bu Darma cukup, Pak Darman juga cukup ya, oke, baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu perlu kita pahami mungkin di next slide, sebenarnya mengapa ya pelatihan ini dilakukan, mengapa Bapak Ibu hadir di sini mengikuti pelatihan. Nah, sebenarnya pelatihan yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan bagian dari standar kompetensi SPTUR Bapak Ibu, ya. Jadi ini juga memberikan pengembangan sumber daya, yang memberikan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu, terutama juga untuk memahami data. Nah, ini kan pasti apa sih data, dokumen terkait dengan calon pengguna sistem pembayaran gitu ya. Terus data-data itu gimana cara untuk memverifikasinya. Nah, inilah yang akan kita pelajarin di dalam pelatihan ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi Bapak Ibu akan mempunyai pemahaman nanti terkait hal ini, dan itu tadi yang saya sampaikan ini bagian dari standar kompetensi SPTUR Bapak Ibu, ya. Nah, berikutnya adalah jadi
pelatihan yang kita lakukan di pagi hari ini Bapak Ibu merupakan bagian dari standar kompetensi. Ya, ini mengacu ke standar kompetensi SKKNI nomor 178 tahun 2022 ya. Nah, ini sistem pembayaran dan pengelolaan uang tunai. Nah, salah satu di dalam SKKNI tersebut ada unit kerja ya nomor K66 SPP 04001.2 yang judulnya adalah memproses permohonan calon pengguna sistem pembayaran retail industri. Nah, di dalam unit kerja tersebut terdapat salah satu elemen kompetensi itu menganalisis kelayakan calon pengguna sistem pembayaran retail industri. Nah, terkait dengan menganalisis kelayakan calon pengguna, nah perlu tata cara verifikasi data dan dokumen calon pengguna sistem pembayaran retail industri. Nah, inilah yang menjadi judul dari pelatihan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, setelah nanti Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, ya, nah tujuan dari pelatihan ini nanti Bapak Ibu setelah selesai mengikuti pelatihan, tentunya Bapak Ibu akan mempunyai kompetensi untuk dapat menjelaskan terkait dengan tata cara memverifikasi kesesuaian data dan dokumen calon pengguna sistem pembayaran retail industri sesuai prosedur yang berlaku. Nah, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan manfaatnya, ya, yaitu Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini akan mempunyai kompetensi untuk dapat melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen calon pengguna sistem pembayaran retail industri sesuai prosedur yang berlaku. Nah, itu tadi adalah tujuan dan manfaat ya Bapak Ibu dari pelatihan ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk Bapak Ibu ke pokok dari pembahasan kita ya. Nah, pertama itu perlu dipahami, dari tadi kita membicarakan terkait dengan pengguna sistem pembayaran retail industri gitu ya. Nah, calon pengguna sistem pembayaran retail industri, kita bilang bahwa memverifikasi data dan dokumen pengguna sistem pembayaran retail industri. Nah, pertanyaannya siapa sih pengguna ini sebenarnya gitu ya. Nah, ini pertama yang harus dipahami dulu oleh Bapak Ibu bahwa pengguna di sini itu dapat perorangan, dapat juga berupa korporat atau badan usaha. Bapak Ibu. Nah, kalau kita bilang ada perorangan, ada korporat badan usaha, nah sebenarnya siapa? Nah, ini Bapak Ibu ini juga salah satu sebenarnya pengguna sistem pembayaran industri. Nah, tentunya Bapak Ibu kan punya kartu kredit, misalnya yang habis itu melakukan pembayaran itu bisa menggunakan aplikasinya gitu ya, bisa scan QR code kris ya. Bapak Ibu juga artinya pengguna dari sistem pembayaran tersebut gitu ya. Nah, jadi pengguna di sini bisa sebagai Bapak Ibu yang memegang instrumen, artinya kan Bapak Ibu memegang instrumen pembayaran yang berupa kartu kredit gitu ya, berupa tadi pembayaran dengan aplikasi, Bapak Ibu punya mobil aplikasi itu berupa dengan kris gitu ya. Nah, kemudian juga sebenarnya selain dari pemegang instrumen juga pengguna layanan seperti layanan kanal pembayaran di merchant. Bapak Ibu belanja di Indomaret. Nah, Indomaret itu juga sebagai pengguna sistem pembayaran retail industri karena dia menyediakan edisi gitu ya untuk Bapak Ibu melakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu ATM itu kan harus ke mesin edisi mereka. Jadi mesin edisi itu juga mereka itu mendapat dari sistem pembayaran, penyelenggara sistem pembayaran. Jadi mereka juga pengguna sistem pembayaran gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ada dari pengguna baik itu perorangan, itu juga badan usaha, itu juga pengguna. Ya. Nah, kemudian calon pengguna ini baik dari perorangan, badan usaha, merchant, ya mereka juga tetap Bapak Ibu harus mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada penyelenggara sistem pembayaran. Nah, nanti kalau kita bicara dokumen, nanti ya, apa ini data dan dokumennya, gitu kan ya. Nah, kalau kita ke slide berikutnya, Bapak Ibu di sini perlu pengumpulan data dan dokumen, ya, terkait dengan calon pengguna tadi. Nah, di sini data dokumen dikumpulkannya tergantung tadi ya jenis penggunanya, kan tadi bisa perorangan, bisa corporate. Nah, ini ada perbedaan sedikit tentunya terkait dengan data antara pengguna maupun dengan corporate ya Bapak Ibu. Nah, kemudian data-data itu ya berupa apa? Dapat berupa fotokopi, ya dapat juga berupa salinan digital atau scan, dapat juga dokumen asli gitu ya.
Nah, dokumentasi seperti formulir yang Bapak Ibu harus tanda tanganin gitu ya, fotokopi bisa KTP di fotokopi gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian data-data tersebut diserahkan bisa secara langsung ya Bapak Ibu datang nih kepada penyelenggara sistem pembayaran, misalnya bank gitu ya. Kemudian juga bisa melalui media elektronik, bisa melalui email atau melalui aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem pembayaran tersebut gitu ya. Nah, data-datanya berupa apa? Nah, ini contoh-contoh data ya Bapak Ibu terkait dengan data dan dokumen perorangan itu ada formulir pendaftaran, kemudian ada KTP ya, atau identitas resmi, kemudian ada NPWP ya. Kemudian juga biasanya dibutuhkan tuh foto diri selfie dengan KTP gitu ya kalau menggunakan aplikasi itu juga kalau sekarang. Nah, kemudian kalau kita bilang di badan usaha itu juga ada formulir pendaftaran yang harus diisi, kemudian ada akte pendirian, kemudian juga ada NPWP perusahaan ya, kemudian izin usaha ya, izin usaha itu bisa SIUP bisa NIB, kemudian juga foto lokasi usaha juga perlu untuk dilampirkan ya, untuk memastikan bahwa ini benar ada dia usaha punya usaha merchant di lokasi ini gitu ya, ada bentuk fisiknya. Ini juga data-data dan juga KTP pemilik, direksi atau penanggung jawab. Nah, data-data dikumpulkan ya, tadi baik dilakukan secara langsung gitu ya atau bisa melalui email elektronik. Nah, pertanyaan berikutnya kan Bapak Ibu pasti nanti setelah data dikumpulkan bagaimana memverifikasinya? Nah, seperti itu kan ya. Nah, memverifikasinya ini yang akan kita bahas. Nah, sampai di sini nih Bapak Ibu ya. Berikut sebelum kita masuk ke memverifikasi data ini, Bapak Ibu ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak. Ya, silakan Bu Ferda. Pak, terkait dengan identitas. Ya. Identitas resmi. Kalau boleh tahu selain KTP apa ya Pak ya yang bisa diajukan sebagai dokumen perorangan? Oke. Nah, kalau kita bicara identitas resmi itu Bu, di Indonesia kita ini ya, kalau warga negara Indonesia itu bisa selain KTP itu bisa juga pakai SIM. Itu bisa Bu, itu diakuin gitu kan, itu bisa sebagai salah satu. Nah, dan juga kalau misalnya warga negara asing itu juga ada beberapa yang memperbolehkan sebagai calon pengguna, di mana dia bisa memberikan kita atau paspor gitu ya sebagai dokumen resmi yang diakui dan bisa untuk menjadi calon pengguna. Seperti itu Bu Ferda. Ya. Cukup jelas Bu? Cukup, sangat jelas Pak. Oke, Terima kasih baik. Pak. Baik. Terima kasih. Ada yang lainnya? Oke, jika tidak ada saya lanjut terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini memverifikasi data. Tadi kita sudah dapat tuh datanya, dokumennya sudah dikumpulkan ya, mau tidak secara langsung dibawa langsung gitu ya ke penyelenggara sistem pembayaran ataupun dilakukan secara tidak langsung baik email gitu Bapak. Nah, sekarang kita memverifikasi. Nah, setelah data-data diterima itu pertama perlu diperiksa dulu terkait dengan kelengkapan data, keabsahan dokumen tersebut. Nah, apakah data-data ini sudah cukup lengkap nggak Bapak Ibu gitu ya? Nah, kalau data-data ini masih belum lengkap, ya perlu diminta lagi, perlu dibalas email kembali ya, direspon untuk meminta melengkapi datanya, gitu ya. Kemudian juga jika secara langsung belum lengkap perlu diisi lagi data-datanya, gitu ya. Nah, ini perlu diverifikasi pertama dengan melihat kelengkapan data. Kemudian juga keabsahan dokumen. Nah, untuk keabsahan dokumen ini kita perlu cross check data-data yang disampaikan atau dokumen yang disampaikan dengan database resmi gitu ya. Salah satu itu ada database Dukcapil untuk individu, kemudian juga di Kemenkumham untuk yang badan usaha gitu ya. Nah, perlu di cross check untuk memastikan bahwa database bahwa dokumen-dokumen tersebut ya itu asli gitu kan ya, valid. Kemudian juga yang kedua memverifikasi identitas pengguna. Nah, kita dapat tuh dari KTP, kita bisa lihat ya habis itu dari identitasnya. Nah, kita perlu memverifikasi untuk melihat apakah ini wajahnya sama nggak sih, sebenarnya orang yang sama nggak. Nah, kita bisa mungkin melakukannya secara langsung ya dengan tatap muka atau juga dengan elektronik, bisa dengan video call gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga perlu memeriksa latar belakang si pengguna. Nah, latar belakangnya kita periksa dengan screening terhadap daftar hitam atau nama terlarang ya. Kita ada banyak pihak ketiga yang menyediakan layanan seperti ini, ada daftar teroris atau PEP gitu ya, watchlist PATF. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian yang keempat, menilai risikonya. Nah, dari data ini kita bisa menilai tingkat risiko pengguna berdasarkan data dan profil gitu ya. Nah, pengguna risiko tinggi mungkin memerlukan verifikasi tambahan atau persetujuan manajemen.
Nah, ini perlu dilihat terkait dengan penilaian risikonya dari data-data tersebut. Kemudian juga yang terakhir nggak kalah penting harus monitoring atau review secara berkala ya. Ini dilakukan karena mungkin alamatnya sudah berpindah alamat gitu ya, tempat tinggalnya sudah ke-update. Nah, ini perlu diverifikasi supaya mendapat semua data-data itu secara yang ter-up to date gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah kita melihat ini contoh-contoh dokumen Bapak Ibu ya, dokumen pengguna ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini KTP, bentuknya valid seperti apa, ini NPWP dan ini NIB Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, nah saya sudah menjelaskan semua materi dari siapa calon pengguna, kemudian mengumpulkan data, kemudian memverifikasinya. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak, kalau boleh balik ke slide sebelumnya Pak, itu tadi kan ada butir 3 butir ke penilaian risiko Pak ya. Ya. Itu dokumen tambahan apa sih Pak? Untuk melakukan penilaian kepada calon pengguna yang berisiko tinggi gitu Pak? Nah, salah satu Pak, bukti yang diperlukan itu untuk yang berisiko tinggi ya Pak. Nah, itu bisa mungkin dengan laporan keuangan. Kita bisa minta laporan keuangan untuk memastikan gitu pengeluaran keuangannya seperti apa Pak. Nah, itu salah satunya Pak. Dari Bu Berta? Saya mau tanya Pak, bagaimana ya cara kita ini, pertama awam ya Pak, untuk mengakses database dari Dukcapil? Oke. Nah, itu pertanyaan bagus Bu. Untuk mengakses database di Dukcapil itu bisa, memang tidak bisa perorangan Bu. Ini harus instansi. Instansi ini harus bekerja sama, melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, sehingga disahkan nanti dikasih account supaya dapat mengakses database tersebut. Seperti itu Bu. Cukup jelas Bu Berta? Jelas Pak. Oke, Terima kasih baik. Pak. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita sampai di kesimpulan ya. Jadi saya sudah menjelaskan tadi bahwa dari kesimpulan ini kita dapat pahami bahwa peserta mengetahui tentang cara memverifikasi data dan dokumen calon pengguna sistem pembayaran retail sesuai prosedur dan berlaku. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya ingin melihat nih, Bapak Ibu sudah saya jelaskan, sudah paham ya terkait dengan pemahaman, maka saya mau bertanya ini, giliran saya bertanya kepada Bapak Ibu. Nah, apa saja sih contoh dokumen calon pengguna sistem pembayaran retail industri sebagai badan usaha ini? Mungkin saya dari Pak Darmawan terlebih dulu, silakan Pak. Siap Pak. Betul ya. SIUP juga salah satu yang dari untuk dokumen badan usaha. Dari Bu Felda? Mungkin kalau saya NIB ya Pak. Betul Bu, NIB juga. Nah, artinya ini sudah memahami nih ya, sudah mengikuti gitu ya pelatihan yang dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, oke, baik. Nah, sekarang saya sudah masuk kita ke tahap evaluasi nih Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah menyiapkan ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menjawab di lembar jawaban ini ya. Saya kasih waktu, ini pertanyaan kalau Bapak Ibu paham ini udah mudah sekali, sudah paham ya. Saya kasih waktu 1 menit ya Bapak Ibu ya. Ada cuma 2 pertanyaan, nanti tinggal diisi jawabannya ya, bisa nomor 1 apa gitu ya. Salah satu aja, 1A atau 2B gitu. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Saya kumpulkan lembar jawabannya. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, selain evaluasi, saya juga ada tambahan tugas ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu perlu merangkum tentang tata cara memverifikasi data dan dokumen calon pengguna sistem pembayaran retail industri. Nah, tugas ini dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan paling lambat hari Senin Bapak Ibu ya, akhir hari tanggal 21 April 2025 kepada koordinator LPK dengan alamat email sebagai berikut. Saya kira ini waktu 1 minggu cukup nih buat Bapak Ibu mempersiapkan ya dokumen tugas tambahan ini dan mengirimkan ke alamat email ini. Pak, saya kayaknya kalau tanggal 21 boleh nggak Pak malam? Boleh Bu. 21 malam ya Bu ya, nggak apa-apa. Ini sampai akhir hari sih kita tunggu, sampai jam 12 malam. Oh, jam 12 malam masih boleh ya Pak? Masih boleh ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Perda, Pak Darmawan. Kita sudah sampai di ujung dari pelatihan kita hari ini ya. Mari kita tutup pelatihan kita hari ini dengan doa ya. Semoga pembelajaran kita hari ini berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Doa dimulai.
doa selesai. Baik, saya tutup pelatihan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pak, terima kasih.